apa yang kita kerjakan bersama Diskoria ini juga, kalau ini menurut gue pribadi ya, itu punk menurut gue gitu. Sebenarnya mencari term yang mudah diingat aja sih sebenarnya. Jadi yang menggambarkan musik pop yang bisa dipakai buat jogetan, kayaknya term yang paling pas waktu itu di disco ya. Musik pop yang upbeat gitu. Jadi sebenarnya kalau spektrumnya macam-macam, ada new wave, ada synth pop, ada funk, ada city pop, tapi kayaknya semuanya kalau kita bilang disco, itu hip hop gitu. Justru walaupun kita ngebandnya macam-macam, cuman kita sama-sama mengkoleksi piringan hitam, jadi kita ada kesamaan di situ lah, sama-sama mengkoleksi musik Indonesia dalam format piringan hitam, dan akhirnya kita pikir seru juga kalau dibawakan dalam format DJ set. Dari temuan-temuan kita itu sih banyak yang kita anggap layak sebenarnya nih diputar di klub nih gitu. Mungkin ya dulu banyak yang tidak tahu kali lagu yang itu gitu loh. Mungkin artisnya banyak yang tahu, tapi lagu yang itu mungkin dulu banyak yang nggak tahu. Dah lagu-lagu yang B-side sebenarnya yang kita filler sebenarnya yang kita cari sebenarnya gitu buat kita perdengarkan kembali. Kita hanya memainkan lagu-lagu Indonesia secara sadar karena dengan apa yang kita koleksi, temuan-temuan tadi, filler-filler, lagu-lagu filler yang ternyata bisa dipakai joget, dan di satu sisi nggak boleh mainin lagu Indonesia di klub, ya kayak kita bikin antitesisnya gitu. Musik Indonesia dulu dilarang itu nggak cuma pas era kita mulai ini, tapi di era sebelum-sebelumnya, waktu era kayak Tanamur gitu-gitu tuh juga bahkan nggak diputar kan di diskotiknya. Padahal di kenyataannya temuan-temuan kita itu justru banyak sebenarnya musik yang upbeat yang menurut kita cocok buat disajikan di klub gitu loh. Dulu nggak ada, sekarang kita coba nih menghadirkan lagu-lagu yang udah mereka bikin sebenarnya untuk keperluan diskotik itu, kita sajikannya sekarang gitu loh. Hippie Pura, Krisya gitu, itu joget lagunya, tapi di klub tuh nggak dipasang gitu. Kayak pecah juga sama kayak Taekwondo juga kan, detak gitu juga kan gitu. Intinya ya kita cuma pengen musik Indonesia itu bisa dipakai buat jogetan, nggak cuma dangdut doang yang dipakai dangdutan atau elektronik banget gitu, tapi musik pop yang di tengah-tengahnya itu sebenarnya banyak banget bisa. Satu yang haram untuk memutarkan lagu Indonesia di klub dulu gitu. Ya itu salah satu keresahan kita juga sih. Apa kita dulu punya wacana untuk memainkan full set Indonesia, lagu Indonesia yang kita temui itu tuh sebenarnya salah satu juga itu gitu. Ya pelan-pelan akhirnya alhamdulillah lagu di klub-klub, lagu Indonesia bisa diterima ya di klub-klub, dijadikan salah satu pilihan untuk playlist di klub, di bar gitu. Dan yang berubah itu mungkin juga masalah tentang crowd yang datang juga lebih bervariatif lagi dibanding yang dulu. Misalnya aja ada orang tua sama anaknya sekarang, perempuan berhijab gitu, yang memang datang untuk mendengarkan musik yang mereka suka gitu. Mungkin hal-hal itu yang dulu nggak ada dan sekarang ada. Musik Indonesia sekarang justru variatif banget sih, keren banget ya. Maksudnya musisi-musisi yang sekarang, sebagai contoh mungkin yang sekarang lagi jaga di toko ini tuh si Karim gitu, Bab gitu. Kita di Lala Records ya sekarang, Lala Records Kemang. Karim musik spektrum musiknya orang taunya dia rapper, tapi sebenarnya kalau didengar lagunya dia nyampalnya Sharp Move, nyampal White Shoes, bahkan dia kalau DJ sendiri sampai bawain Sergio Mendes. Jadi maksudnya semenjak internet akses informasi itu terbuka, akhirnya musiknya jadi lebih kaya gitu. Cuman memang jadi ketika mau mengukur faktor suksesnya karya seseorang itu jadi lebih cepat dibanding dulu. Kalau sekarang jadi karena udah rilis, tapi harus cepat rilis lagi karena dalam waktu bersamaan atau selang 1-2 hari udah ada karya bagus lagi yang muncul. Jadi musik Indonesia sekarang banyak banget yang berkualitas sih, dari level yang di bawah maupun yang sampai ke level popnya tuh udah makin seru gitu kalau kita lihat. Seru sih kalau musik yang hybrid itu menurut gue sih. Kayak kalau dulu mungkin orang plek-plekan mengcopy Beatles doang, akhirnya dia juga musiknya sama seperti Beatles gitu. Tapi kan sekarang ketika lo denger satu lagu, lo bisa denger oh dia ada part Beatles ya, ada part siapa lagi, part Morrissey-nya tiba-tiba, atau part
bahkan mungkin part Ramones ya tiba-tiba di tengah-tengah gitu, kita nggak tahu gitu. Jadi maksudnya banyak elemen surprise yang kali gitu. Kalau dari nada mungkin pentatonik ya. Pentatonik itu kan ciri khas emang nada dari Indonesia tuh gitu loh. Khususnya Jawa ya. Kalau dari nada sih itu sih. Kalau dari lirik mungkin memang orang kita seperti kata efek rumah kaca gitu, orang Melayu suka yang bendu gitu. Jadi kalau dari dulu musik Indonesia tuh liriknya tuh banyak kan memang seputar hubungan percintaan gitu yang memang universal juga gitu, nggak salah juga di dunia pop manapun memang seperti itu. Jadi cuman kayaknya tuh salah satu yang menurut gua ini juga ya, faktornya Indonesia banget aja gitu. Kadang denger lagu The Groove gitu, joget lagunya tapi sebenarnya liriknya sedih gitu. Itu kayak menurut gue juga Indonesia banget. Sampling enggak sih, maksudnya kita mungkin memang mengcopy gaya bermusiknya, referensi yang kita bawa ke dalam pas kita lagi lagi kita selama ini musiknya mau dibawa kemana gitu. Tapi kita nggak nyampling sih, kita hanya kayak nih gayanya Barry White dengan stringnya di 8 mm orkestra kayak cocok ya lagu ini di part ini gitu. Jadi kita hanya berusaha mengcopy gayanya aja sih. Sebenarnya kalau dibilang mengcopy itu mengcopy as apa nih gitu ya sebenarnya. Kalau menjiplak lain lagi ya. Kalau menjiplak tuh kan lebih dari 4 bar tuh. Kalau mau ngomong itunya gitu lebih dari 4 bar lah yang ngejiplak. Kalau ngomong originalitas sih apa yang orisinil lagi sekarang gitu loh. Mungkin orang Mesir kali mungkin sebagai penemu kata-kata kali mungkin kita harus bayar royalti ke dia kali gitu. Kalau copyright mungkin gini, kalau di Diskoria sebagai kita kan start as a DJ kan, DJ itu memang sekarang itu baru dipertanyakan gimana sih ngurusin copyrightnya. Padahal sebenarnya DJing culture udah dari tahun 70-an. Di sana orang udah mainin lagu Michael Jackson, udah mainin lagu Lionel Richie, Stevie Wonder gitu. Nah, memang kalau di kita ini nggak pernah dipertanyakan sampai recently nih, akhir-akhir ini. Kenapa? Karena memang trennya bergeser. Tadi ya musik DJ yang jedak-jeduk, sekarang udah mulai DJ yang nyanyi-nyanyi, lagu-lagu yang di radio diputar juga oleh DJ. Nah, di sinilah orang banyak mempertanyakan copyright itu. Nah, di sinilah memang kalau perlu diluruskan kalau masalah copyright itu bukan oleh DJ-nya. Selama DJ-nya nggak mengini, misalkan dia nge-remix, bootleg terus dijual lagi atau ditaruh di Spotify, itu artinya kita mengambil keuntungan yang harusnya di itu artisnya. Tapi kalau kita nggak jual, hanya kita pasang untuk keperluan main, itu harusnya ada lembaga yang memang akan menyalurkan, oh dia mainin lagunya Marini and the Steps, ya udah berarti kita daftarin lagu Marini and the Steps itu diputar oleh Diskoria, performing rights-nya itu akan disalurkan oleh lembaga itu ke Marini and the Steps-nya. Kalau kita nge-remix lagu Marini and the Steps yang kita jual di Spotify tanpa kita minta izin, barulah kita yang salah. Jadi sebenarnya kayaknya kalau isu copyright seputar DJ culture yang akhir-akhir ini seperti itu yang gue lihat perlu karena emang trennya bergeser ternyata mungkin. Dulu orang nggak nanya ya, karena orang nggak bisa bedain lagunya Sasha sama John Digweed, buat mereka sama aja. Sama aja, betul. Jadi kayak buat mereka kayak, oh iya ini lagu DJ. Padahal sebenarnya DJ itu yang lagi mainin lagu orang juga kan. Iya, betul. Kita dengerin banyak musik sih sebenarnya gitu loh. Dan apa yang kita kerjakan bersama Diskoria ini juga, kalau ini menurut gue pribadi ya, itu menurut gue gitu, membuat sesuatu yang tadinya nggak ada dan nggak boleh jadi boleh, akhirnya bisa diterima. Tadi ya dilarang jadi boleh. Gue antitesis itu gue pegang. Kalau lo nanya tadi kenapa bisa kesini, gue sebenarnya sama aja. Gue juga bisa bilang reggae itu juga punk gitu sebenarnya gitu. Tapi emang musik aja ya sebenarnya ya. Benang merahnya musik aja sebenarnya. Dan karena kita sama-sama into punk culture juga, mungkin indie pop culture gitu ya, kayak malah kayak ya udah bikin aja lah gitu, nggak usah mikirin nanti gimana, ya bikin aja sendiri gitu, kayak DIY juga. Walaupun memang mediumnya musik pop gitu. Kita nggak pernah mikir kita bakal jadi full time di sini. Kita baru
baru bisa. Dan sampai hari ini juga kita masih tetap sendirian juga, Iya, menjalankan semuanya sendiri sama tim ya. sama tim kita sama teman-teman gitu, sama label anak-anak juga gitu. Labelnya label teman-teman juga gitu. Kayak kita nggak, walaupun musiknya pop tapi kita nggak mau kayak terlalu iya lu udah layak masuk major label gitu, kita nggak mau, karena kita kayak tetap pengen berkarya ini sesuai apa yang kita mau. Itu sebenarnya bagian dari ya apa ya, marketing ada, effort marketing, cuman pasti kayak ketemu di tengah-tengah gitu. Kita pilihnya juga nggak cuma berdasarkan karena dia follower banyak gitu, karena banyak juga yang follower banyak lagi gitu. Karena ada ya, kayak misalkan Tara gitu ya, kita ngefans sama dia di film Kayak apa ya? Ya gitu loh. Kita lebih ke situnya tuh, kayak apa ya nih kalau ajak. nyanyi nih. Lebih ke situnya sih sebenarnya. Dan juga zaman dulu kan Kalau dia emang dulu memang ngeband, emang dia vokalis kan dulu, dan icon 90 sih. kan 90-an memang mereka follower banyak, tapi itu bukan faktor utama kita ngajak. Kita faktor utamanya tetap terasa kayaknya menarik kalau, karena kita tahu mereka ini seniman dan mereka pasti ada unsur seninya yang bisa kita elaborate dari sisi musikalitas. Dan kalau bicara jujur, nggak semuanya berhasil juga kan gitu. Maksudnya ada yang dengan Joe Taslim, tapi orang nggak banyak yang tahu lagu Simfoni Rindu itu. Jadi menurut kita ya nggak apa-apa, musiknya itulah berkarya kan, kita nggak bisa kayak menyenangkan semua orang gitu. Kita nggak penasaran lagi kayak apa, dia nyanyi kayak gini nih gitu. Sebenarnya gitu. Kita diajak acting nih kan. Iya gitu. Kita dulu sih. Kalau Discoria tanpa kolaborator ini, mungkin kita melihat ya kita akan tetap menyuarakan apa yang kita percaya, yaitu kita memainkan musik Indonesia. Cuman levelnya mungkin nggak akan seluas sekarang gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan Discoria dari awalnya banget sih sebenarnya emang mendokumentasikan itu kan. Makanya kita mengumpulkan rilisan fisik tuh, piringan hitam, kaset, CD gitu. Ya sama sih sebenarnya. Kawan-kawan tadi yang lo sebutkan tadi, David gitu, Alvin dari Irama Nusantara itu sebenarnya emang teman digging kita juga sebenarnya gitu loh. Jadi ya sangat penting banget sih buat, kan negara ini memang kurang ya pengarsipannya tentang apapun dari dulu gitu. Dan kehadiran Irama Nusantara sih gue sangat bersyukur sih. Gue masih ngerasa ada missing link tapi juga dari pengarsipan ini. Sekarang jadi orang kalau mau lihat di Irama Nusantara, sedangkan platform website itu kan nggak beda gitu, nggak kayak apps kan gitu. Jadi menurut gue nih harusnya pemerintah merangkul, ditemuin sama label-label ini. Oke lah, label-label yang dulu mungkin udah banyak yang tutup, tapi kan kita tahu sebenarnya yang tutup ini di sana tuh bisa jadi bermuara di label lain, kita nggak tahu ya. Jadi disitulah harusnya ada peran pemerintah yang untuk menyatukan itu semua supaya kita semua jadi tinggal bisa mau dengerin lagunya Nia dan Niati yang ini nggak jadi semua katalognya ada di Spotify, Reso gitu. Dengan dapet Piala AMI itu tuh jadi kayak menunjukin juga satu sisi, ya lo kalau mau bikin sesuatu bikin aja dulu, kalau tadi yang dilarang-larang lo ini itu di satu sisi lain ya akhirnya kita jadi semakin harus lebih menggaungkan kayak percaya musik Indonesia yuk gitu, percaya musik Indonesia ini bukti kita sampai sekarang konsisten bisa jogetin orang pakai lagu Indonesia gitu. Jadi kayak ada tanggung jawab kayak supaya terus bisa bikin lagu-lagu yang bikin orang joget aja gitu. Kalau ke label Tuton enggak sih. Kita Ke film Blues Brothers. Jadi tapi kita ngerasa cocok sama kita tuh gini, soalnya apa ya? Gayanya tuh maksudnya secara musikal kan ada klasiknya kan. Sedangkan dengan Sud itu kan tuh memang klasik kan. Jadi kayak, dan buat kita kayak udah kita merasa kita juga suka filmnya. Terus kayak Size-nya sama juga bentukannya, yang satu segede gua, yang satu gede gini. iya. Terus udah gitu kayaknya cocok juga, kalau kita nggak ribet gitu, maksudnya kita nggak perlu ribet harus mikirin berwarna-warna, kita harus pakai kostum warna-warni gitu, enggak, cuma kayak udah pakai suit aja yang kayaknya semua orang punya di rumah. Dan warna hitam the safest sih buat Safest buat kita. iya. Kan kita ditulis Discoria sebagai produser, kita produsernya lebih kayak memang kita memproduksi barang, kita datang dengan referensi,
dengan kita pengen sound seperti apa, Iya. kita pengen kayak drumnya seperti apa, kita pengen Part singelongnya seperti apa gitu. seperti apa, dan kita gitu. Nah, nanti ada teman yang akan memang bisa membantu menerjemahkan Menerjemahkan juga. itu produser. Jadi selama ini kita baru ada Yuhi, ada Malino, ada pasti, terakhir dengan Ricky dari Wajus gitu. Dan memang kita juga teman-teman lama juga sama mereka gitu, jadi lebih gampang kerjanya kan. Cuman memang orang kalau melihat garis besarnya pop udah gitu, cuman sebenarnya kita berusaha explore di situ. Kita nggak mau kayak mengulang kayak city pop balada di suara disco kita, makanya kita mainin klasik Violet Funk bareng sama Fleur gitu. Terus kalau bicara sisi eksperimentalnya sih, untuk album kita menyiapkan sesuatu Iya. eksperimental malah gitu, Betul. nanti ada sisi elektroniknya gitu. Apa masih upcoming? Upcoming. Jadi kayak single-single itu semua tuh nggak akan masuk di album. Di album tuh akan a whole different material gitu, dan itu ada sisi kita udah memikirkan lah konsepnya. Nggak bisa kita bilang sekarang, tapi karena lo nyebut eksperimental tadi, akan ada di situ sisi eksperimentasi. Kita ngelakuinnya emang karena kita bersenang-senang dengan musik yang kita percayai dari dulu gitu. Tapi kalau emang cuma pengen terkenal, mendingan nggak usah pilih musik buat jadi medium gitu. Kita juga akhirnya jadi bisa sampai di malam anugerah AMI Awards itu, kita juga, dan kita masih bersyukur sampai sekarang. Komit itu yang bikin kita jadi tetap jadi diri sendiri sampai kapanpun juga, insya Allah sih gitu. Format partinya yang mungkin udah mulai bergeser nih. Sekarang trennya jadi singelong, jadi lagu band bisa disajikan di party sekarang. House, techno, yang lainnya itu sekarang jadi underground, dan underground bagaimanapun akan terus menggeliat. Ini maksud gue menarik kalau nanti trennya akan berbalik lagi, jadi justru house making a comeback menurut gue gitu. Jadi mungkin tadi bilang gini kan, itu gue setuju, tapi nanti kalau diterusin lagi video jadi bisa berbalik lagi meja besaran musiknya, musik popnya Indonesia juga akan sama bergaris besar di lagu-lagu kita.